إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى في حديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به رواه البخاري ومسلم. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara, hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada untayan kata yang pantas terucap selain kalimat daripada tahmid memuji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah masih memberikan cahaya mataharinya di tengah gelapnya bumi. Allah masih menurunkan hujan di tengah gersangnya bumi ini. Allah masih memberikan dan menurunkan sakinah, ketenangan, kedamaian ke dalam hatinya orang-orang yang beriman supaya bertambah keimanannya kepada Allah. Semoga salawat beriring salam tercurah kepada junjungan kita yang tercinta dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sungguh tidak terasalah bagi kita. Kita hampir sudah memasuki penghujung daripada bulan Ramadan ini. Baru kemarin kita merasakan awal-awal Ramadan, memasuki pertengahan Ramadan, dan kita sudah akan sampai kepada puncak daripada Ramadan itu sendiri. Alhamdulillah, dengan puji dan syukur kita kepada Allah, Allah masih memberikan kekuatan dari segala kelemahan hidup kita untuk mampu selalu kita berupaya semaksimal mungkin memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan siam dan qiyam Ramadan. Alhamdulillah, Allah masih memberikan berbagai macam kekuatan kepada kita sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita untuk menuju ke tempat ibadah seperti ini. Jemaah sekalian, mari sejenak kita bertanya kepada diri ini, apa sebetulnya yang kita cari di Ramadan? Apa sebetulnya yang ingin kita dapatkan di Ramadan ini? Bermula kita di siang hari melaksanakan siam, menahan lapar, haus dan dahaga kita, mengendalikan syahwat kita. Tentu ini adalah melewati perjuangan yang sangat luar biasa. Kemudian kita pun bangkit di waktu malam, kita melaksanakan qiyam Ramadan. Jamaah sekalian, karena sesungguhnya panggilan dari Allah Ta'ala kepada kita bukan sembarang panggilan. Karena panggilan yang disebutkan di dalam ayat yang sering kita bacakan itu adalah tertuju kepada orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Jemaah sekalian, ketika Allah Ta'ala telah memanggil kepada orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa di siang Ramadan, maka seyogianya kita datangi panggilan Allah itu, kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga dengan didasarkan karena iman kepada Allah. Karena Allah memanggil orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjadi pilihan dari Allah.
Dan mari kita sambut panggilan itu dan kita mendatangi panggilan Allah itu. Tidak lain dan tidak bukan hanya didasarkan karena iman. Setiap panggilan yang berdasarkan panggilan dengan keimanan itu jamaah sekalian, kalau kita datangi didasarkan karena iman semata kepada Allah, akan terasa ringan. Langkah akan terasa ringan karena iman sudah membuktikan kecintaan terhadap panggilan tersebut. Begitu berat melaksanakan saum di siang Ramadan dengan godaan-godaan yang sangat luar biasa. Begitu berat bangun di qiyam Ramadan karena ngantuk yang sangat luar biasa. Apalagi di malam 10 terakhir di Ramadan melaksanakan merebut daripada kemuliaan Lailatul Qadar. Tetapi itu semua karena iman. Karena kita panggilan itu karena iman kita. Sungguh amat ringan, terasa indah dalam kehidupan kita orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah menyeru juga kepada orang yang beriman, ketika kita diseru untuk memenuhi panggilan Allah di yaumul Jum'ah, juga diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru atau dipanggil untuk hadir melaksanakan Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian mengingat Allah. Badarul bai', tinggalkan segala urusan dunia. Ketika panggilan itu dilandaskan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun berbondong-bondong untuk memenuhi panggilan Allah di yaumul Jum'ah itu jamaah sekalian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Allah Taala menyebutkan dalam hadis, dalam firman-Nya sebagaimana yang telah disebutkan, karena setiap orang yang beriman itu akan teruji. Dia belum bisa dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah sebelum menghadapi berbagai ujian-ujian. Apakah kalian akan masuk ke dalam surganya Allah dengan begitu saja, dengan begitu mudahnya, sebelum datangnya ujian yang berat yang ditimpahkan kepada orang-orang sebelum kalian, kata Allah. Di antara mereka ditimpa oleh berbagai macam kesulitan, kepahitan, kemularatan, ancaman, teror dan lain sebagainya. Nah, karena itu iman kita saat ini adalah dipertaruhkan untuk meraih kemuliaan dan kemenangan. Inilah faktor yang pertama jamaah sekalian yang kita pertaruhkan sehingga kita mampu untuk melaksanakan siam dan qiyam Ramadan itu sendiri. Faktor yang kedua yang menyebabkan kita merasa nikmat, merasa betah untuk selalu melaksanakan siam dan qiyam Ramadan, di mana kita merasakan indahnya Ramadan itu karena kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini semua tidak bisa akan terasa dekat dengan Allah kalau tidak diawali dengan siam Ramadan. Jemaah sekalian, kalau seorang hamba telah dekat dengan Allah, manakala seorang hamba telah datang kepadaku dengan sejengkal, maka Allah datang sedepah. Maka manakala seorang hamba mendatangi Allah dengan berjalan, maka Allah berlari. Ana inda dhanni abdi, aku ini adalah menurut persangkaan hambaku itu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu di dalam ayat yang kita bacakan pada awal khutbah tadi, dan apabila hambaku bertanya tentang aku wahai Muhammad kepadamu, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini telah dekat kepadamu. Kita merasakan betapa dekatnya kita dengan Allah. Ketika kita merasa dekat dengan Allah dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, maka Allah pun mendekat kepada kita jemaah sekalian. Maka ketika Allah telah dekat dengan kita, ujibu da'watad da'i idza da'an, maka Allah sebutkan di dalam ayat tersebut, maka aku akan mengabulkan dari setiap hamba-hambaku yang berdoa dan meminta kepada. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaklah mereka itu melaksanakan segala perintah-perintahku, dan maka hendaklah mereka itu beriman dengan sungguh-sungguh kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka itu berada pada jalan kebenaran, pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Oleh karena itu momentum Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita, mari semuanya kita tebus segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dengan momentum Ramadan ini kita ingin melebur itu semua dengan menebusnya dengan amal-amal soleh kita. Setelah kita menebusnya dengan amal-amal soleh kita, maka selanjutnya kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, menjadi hamba-hamba Allah yang akan meraih apa yang disebut dengan kemenangan. Itulah dia yang disebut Idul Fitri. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya orang-orang yang mengulur-ulur waktunya untuk bertobat kepada Allah, untuk mengingat kepada Allah, sehingga telah berlalunya Ramadan begitu saja tanpa ia membawa apa-apa, tanpa ia mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah tergolong kepada orang-orang yang merugi, orang yang celaka. Bahkan telah berlalu masa yang panjang bagi mereka itu, waktu-waktu telah berlalu begitu cepatnya, tetapi mereka belum lagi menyadarinya untuk selalu memperbanyak mengingat Allah, mengingat kebenaran yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan bertobat kepadanya. Maka Allah kategorikan mereka-mereka yang semacam ini adalah orang-orang yang fasik. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang bagi kalian wahai orang yang beriman, belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk hatinya mengingat kepada Allah? An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk tunduk hatinya mengingat kepada Allah, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengingat akan kebenaran yang diturunkan berupa Al-Quran. Janganlah hendaknya mereka seperti umat-umat terdahulu yang telah diberikan Alkitab kepada mereka sebelumnya, namun mereka mengulur-ulur waktunya untuk mengingat Allah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka hati mereka telah menjadi kesat. Kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Masyarul muslimin, hamba-hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan renungan khutbah yang singkat ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, walladzi amarna bi iqamati syi'ari dinil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Maka barang siapa yang kami kehendaki untuk memberikannya hidayah petunjuk, maka kami lapangkan dadanya kepada Islam. Namun sebaliknya barang siapa yang telah kami nyatakan kesesatan baginya,
kami jadikan dadanya sempit seolah-olah seperti orang yang mendaki ke langit. Seperti demikianlah Allah memberikan siksaan kepada orang-orang yang tidak yakin dan tidak beriman kepada Allah. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin ودمر أعداءك أعداء الدين وجعل كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان من بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا أحوال المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوه من فضله يعطيكم لذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.